Jadi makanya kalau ada yang ngomong uangnya dihabisin bendahara nih, bener nggak Bu Cynthia kayak gitu itu? Coba digantikan biar Anda tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. So today Mrs. Windy with Bu Cynthia in my YouTube channel of course. Okay, how are you Bu Cynthia? Alhamdulillah, I'm fine. You're How about fine. you? I'm fine too. So today we are going to have a chat with Mrs. Cynthia, of course, about our school because Bu Cynthia is a science teacher, guru IPA di sekolah kita tercinta ini. Tetapi kayaknya kali ini itu mau ngobrolin tentang sisi lain dari Bu Cynthia. Apa sih sisi lain dari Bu Cynthia? Kemarin kita sudah punya Pak Eri, kemudian Pak Frida juga yang guru-guru dengan kisah hidupnya yang unik-unik dan luar biasa. Sekarang sama Bu Cynthia. Nah, Bu Cynthia ini adalah bendahara di sekolah kita ini. Loh, ya. kayaknya bendaharanya Anda. Kenapa jadi saya? Tidak ya. Ini bendahara. Nah, ini mau mengupas ini Bu Cynthia. Selain jadi guru kan harus jadi bendahara. Ini kira-kira berat nggak sih Bu Cynthia? Sangat amat berat. Bukan saya loh ya yang ngomong, tetapi Bu Cynthia. Sangat amat berat. Ya, kenapa beratnya itu Bu Cynthia? Kenapa beratnya? Ya karena kita nggak bisa full ngajar, nggak bisa fokus ngajar. Apalagi ketika kita harus besok mengumpulkan laporan. Nah, seperti itu kan ada prosesnya. Apalagi sekarang kita menggunakan sistem yang katanya memudahkan. Mungkin karena saya ini baru, jadi kesulitan juga ya. Jadi butuh waktu mengerjakannya sehingga kadang-kadang sudah dilembur tapi masih belum selesai 1 hari. Besok masih harus melanjutkan. Padahal sudah deadline, ada jam ngajar, sehingga mengatur waktu itu juga pusing. Sebenarnya saya kira enggak baru sih Bu Cynthia ini karena sudah 4 tahun lebih loh memegang bendahara, dan ternyata aplikasinya itu dari tahun ke tahun nggak tambah mudah ya Bu Cynthia sepertinya ya. Apalagi sekarang update yang terbaru itu kan benar-benar berbeda. Kalau dulu kan mungkin hanya ditambahi fitur ini, tadi masih sama. Kalau sekarang kan sangat baru, sangat berbeda dari yang awal, sehingga itu kayak di pom bensin, kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol belajarnya. Ya, dari nol. Dan memang ketika Mrs. Windy perhatikan itu juga memang rumit sekali ya, karena sedikit transaksi gitu aja harus kita pertanggungjawabkan karena ini uang negara gitu ya pemirsa ya. Dan kalau di sekolah negeri itu pertanggungjawabannya lumayan rumit, sangat rumit. Bahkan kita makan misalnya kue 5.000 aja itu juga harus bayar pajak, mulai daerah sampai ke pajak pusat. Jadi kita membayar 2 pajak ya. Jadi kita membayar karena kita menggunakan uang negara. Kalau kita beli makan, kita harus membayar pajak ke daerah, juga membayar pajak pusat. Kemudian sebagai buktinya nanti, setelah melakukan pembayaran pajak, NTPN-nya itu harus menginput sejumlah 16 digit satu-satu. Itu kalau satu nota lah. Kalau 6 hari kan ada 6 nota, menginput satu. Iya. Dan bayangkan kalau muridnya 1, 2, 3 aja sih enak. Tapi kalau kita menginput dengan banyak jumlah nota kan ya mata jadi sakit juga itu ya. Jadi pusing. Tapi sepertinya ada vitaminnya ini Bu Cynthia ini, vitamin mata. Saya pikir vitamin D, duit. Tapi sayang sekali ya di pos itu kan nggak ada vitamin duitnya. Kita hanya kerja itu yang ada di lapangan. Jadi makanya kalau ada yang ngomong uangnya dihabisin bendahara nih, bener nggak Bu Cynthia kayak gitu itu? Coba digantikan biar Anda tahu. Nah, buat pemirsa yang ada di luar sana memang tidak mudah mengelola dana BOS di sekolah ya, karena memang pertanggungjawabannya itu sangat rumit, dan apalagi ada aplikasi yang bermacam-macam itu ya. Inputnya harus secara detail, kemudian pelaporannya harus jelas, fotonya, dokumennya, aduh pokoknya ribet sekali. Makanya Bu Cynthia ini nggak jadi guru IPA, tapi jadi guru hitung-hitungan. Sepertinya saya salah. Iya salah ambil jurusan ya, harusnya ambil
jurusan akuntansi saja betul. ya Bu Cynthia ya gitu ya. Oke lah, itu terkait dengan pekerjaan sampingan gitu ya. Yang tidak membuat kaya sebenarnya. Iya. Kalau buat kaya itu ya bukan kerja itu, karena itu memang nggak ada uangnya ya pemirsa ya. Oke Bu Cynthia, itu tentang bos nih. Kalau tentang mengajar IPA nih di sekolah kita itu bagaimana? Mungkin Bu Cynthia sudah lama ya jadi guru ya, nggak hanya di sekolah ini saja, sebelumnya juga gitu. Kalau menurut Bu Cynthia ngajar IPA di anak-anak ini enak nggak sih gitu? Enak. Kalau kayak kemarin kita kita mau belajar mengidentifikasi bunga. Jadi kita nggak cuma belajar gambar, tapi anak-anak benar-benar membawa bunga, dan bunga itu kan beragam tiap anak membawanya. Nah, dari situ anak-anak bisa belajar langsung istilahnya membedah bunganya, memilih Kayak satu-satu mau ya. operasi aja ya pemirsa ya, dibedah-bedah juga Dibedah, gitu ya. diambil satu-satu untuk mengidentifikasi ini bagian-bagiannya. Jadi anak-anak nggak sekedar belajar Oke. gambar ya kan. Mungkin kalau kita belajar gambar ini saya kasih LK, tapi kan itu abstrak ya. Oh, gambarnya seperti ini, anak-anak hanya membayangkan. Tapi kalau anak-anak bawa bunga, kamu melateli, kamu ini sendiri, ini bagiannya ini. Nah, anak-anak kan jadi tahu. Okay, so like a contextual teaching and Yeah. learning process. Yeah. Yeah, that's good and that's nice, karena itu memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna ya bagi anak-anak yang ada di sekolah. Jadi nggak hanya di buku paket aja nih, terus kemudian hanya materi aja, tapi anak-anak bisa mengembangkan sesuai dengan karakter mereka ya tentunya ya, nggak usah muluk-muluk dan daki-daki Iya, gitu ya. yang penting kan ilmunya itu sampai ke anak-anak. Jadi Oh, kita gitu nggak ya. usah daki-daki, tapi anak-anak paham, oh ini bunga ini tuh bagian-bagiannya ini. Soalnya kadang-kadang itu kan ya anak-anak ini yang mahkota bunga aja nggak tahu. Nah, karena itu Oh, kan iya. anak-anak langsung membawa langsung jadi tahu, oh yang namanya mahkota bunga tuh yang ini. Nah, ya. Kalau ngomongin mahkota bunga, saya taunya mahkota aja nih. Yang ada di sini gitu ya, yang dipasang gini. Baik Bu Cynthia, terima kasih atas kehadirannya di YouTube-nya Mrs. Windy. Next time akan kita undang lagi ya. Jangan Oke, bosan siap. gitu ya. Say bye-bye dulu. Bye bye.